Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. أيها الطلبة رحمني ورحمكم الله جميعا، نلتقي هذا اليوم مرة أخرى في دراستنا في كتاب الأخلاق في مدرسة الأولي النهى. أيها الأبناء الطلبة، ندعو الله عز وجل أن يؤتينا التوفيق والهداية، ونسأل الله تعالى أن يؤتينا الصحة والعافية. Anak-anak ustaz semua, bagaimana kabar antum? Naam. Mudah-mudahan antum berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak ustaz sekalian, hari ini kita mengambil subjudul yaitu bab ke-9 di kitab yang kita pelajari, Adab dan Akhlak Penuntut Ilmu, yang dikarang oleh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz. Namun hai anak ustaz sekalian, minggu lalu kita telah mengambil beberapa judul. Minggu lalu kita membahas tentang memanfaatkan usia muda dalam menuntut ilmu, dan juga tidak boleh sombong dan tidak boleh malu dalam menuntut ilmu. Tidak boleh sombong, tidak boleh malu dalam menuntut ilmu. Dan insyaallah taala wahai anak-anak ustaz sekalian, hari ini kita mengambil bab ke-9, yaitu mengenai mendengarkan baik-baik pelajaran yang disampaikan ustaz, syekh atau guru. Nah, wahai anak ustaz sekalian, para salafus salih adalah manusia yang sangat antusias terhadap ilmu. Apabila seorang syekh atau gurunya menyampaikan pelajaran, mereka pun mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Mereka mendengarkan dengan seksama, dengan baik, dengan tenang. Bahkan jangankan suara ribut, suara rautan pensil pun tak ada. Mereka tenang dalam mendengarkan pelajaran, apalagi itu yang disampaikan kitab kalamullah wa kalamur rasul. Maka hendaknya wahai anak-anak ustaz sekalian, sebagai penuntut ilmu, kita mendengarkan dengan baik, apa-apa yang disampaikan oleh ustadznya, apa-apa yang disampaikan oleh gurunya. Kita telah diperintahkan untuk mendengar dengan baik secara seksama, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendengarkan yang baik-baik.
termasuk orang yang mendengarkan yang baik-baik dan mengikuti yang terbaik. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Sebab itu sampaikanlah berita gembira itu kepada mereka hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu siapa hamba-hamba Allah yang akan disampaikan kabar gembira kepadanya, yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka lah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Al-Quran surah Az-Zukhruf ayat 17-18. Wahai anak-anak sekalian, di antara penuntut ilmu syar'i ada di antara penuntut ilmu syar'i yang rajin menghadiri majelis-majelis ilmu namun tidak mendengarkan pelajaran yang disampaikan, tidak mendengarkan pelajaran yang disampaikan dengan sepenuh hati, dengan penuh perhatian, sehingga keadaan dia ketika pulang, wahai anak-anak sekalian, tidak ada bedanya bagaimana dia datang ke majelis ilmu hingga pulangnya, tidak ada perbedaan, tidak ada perubahan. Dan inilah, wahai anak-anak sekalian, yang harus kita hindari dari diri kita. Begitu juga dengan antum yang masih belajar di sekolah, ketika datang ke sekolah, didengarkan apa yang disampaikan oleh gurunya, didengarkan apa yang disampaikan oleh ustaznya, agar kiranya, wahai anak-anak ustaz sekalian, antum datang ke sekolah dengan niat yang baik untuk menuntut ilmu, untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Antum luangkan waktu antum dari pagi hingga sore, antum mengeluarkan biaya dalam menuntut ilmu. Hendaknya, wahai anak-anak ustaz sekalian, kita pergunakan juga nikmat yang Allah berikan, yaitu nikmat pendengaran. Kita pergunakan dengan baik. Nikmat mulut yang Allah berikan agar kita pergunakan dengan baik. Wahai anak-anak ustaz sekalian, tidak ada satupun di antara kita yang dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ajar itu lana. Nama wahai anak ustaz sekalian, Imam Az-Zahabi menyebutkan dalam kitab Syiar A'lamin An-Nubala dan Tazkiratul Huffaz, bahwa Ahmad bin Sunan rahimahullah berkata dalam majlis Abdurrahman bin Mahdi, apa kata beliau? Tidak ada seorang pun yang berbicara, tidak ada pensil yang diraut, dan tidak ada seorang pun yang berdiri seolah-olah di atas mereka, di atas kepala mereka ada burung, atau seolah-olah mereka sedang sholat. Perhatikan wahai anak sekalian, bagaimana tenangnya majelis tersebut. Bagaimana disiplinnya para penuntut ilmu, dan bagaimana ada penuntut ilmu terhadap gurunya, terhadap syekhnya, terhadap ustaznya.
Hingga begitulah wahai anak-anak ustaz sekalian, antusias mereka terhadap ilmu yang disampaikan. Terhadap ilmu yang disampaikan. Dalam riwayat lain, Ahmad bin Sinan mengatakan, tidak ada yang berbicara di dalam majelis Abdurrahman, tidak ada pula pensil yang diraut, tidak ada seorang pun yang tersenyum, dan tidak ada seorang pun yang berdiri, seolah-olah di atas kepala mereka ada burung, atau seolah-olah mereka sedang salat. Jika ia melihat salah seorang di antara mereka tersenyum atau bercakap-cakap, maka ia memakai sendalnya lalu keluar. Perhatikan wahai anak ustaz sekalian, ini adab yang sangat mulia bagi para penuntut ilmu. Jika antum dapat melaksanakan wahai anak ustaz sekalian, insyaallah antum mudah dalam menuntut ilmu, antum mudah dalam menggapai ilmu. Beda di zaman kita sekarang wahai anak ustaz sekalian. Banyak para penuntut ilmu datang ke sekolah, bermain-main di kelas. Ketika ustaznya menyampaikan materi, ketika ustaznya menyampaikan kalamullah, kalamur Rasul, ia bersenda gurau dengan teman-temannya. Ia asik keluar masuk kelas dengan alasan berbagai macam. Ada yang ke kamar mandi, mengambil air minum, beli pulpen. Wahai anak-anak ustaz sekalian, hendaknya sebagai penuntut ilmu agar mempersiapkan diri sebelum masuknya waktu belajar, mempersiapkan pulpennya, bukunya, mempersiapkan dirinya dengan berwudu. Nah wahai anak-anak ustaz sekalian, beginilah adab para ulama kita, para pendahulu kita dalam menuntut ilmu. Hendaknya kita sebagai umat yang belakangan ini untuk berusaha semampu kita untuk mengikuti jejak-jejak mereka dalam menuntut ilmu. Nah wahai anak-anak ustaz sekalian, seorang penuntut ilmu harus berusaha menjadi pendengar yang baik, mendengarkan yang baik-baik, yaitu Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, agar ia mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dapat mengamalkannya. Masya Allah, tabarakallah. Wahai anak-anak ustaz sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabashshir 'ibadi alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab." Nah, yang artinya wahai anak-anak ustaz sekalian, sebab itu sampaikanlah berita gembira itu kepada hamba-hambaku, yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik diantaranya. Mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka lah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Masya Allah. Wahai anak-anak ustaz sekalian, sekarang kita masuk di pembahasan ke 10. Diam ketika pelajaran disampaikan. Diam ketika pelajaran disampaikan. Sama seperti yang pertama tadi wahai anak ustaz sekalian, sama seperti adab ke-9, mendengarkan dengan baik pelajaran yang disampaikan. Ini diam. Makna wahai anak-anak ustaz sekalian, tidak boleh ngobrol, tidak boleh berbicara, tidak boleh bisik-bisik ketika pelajaran disampaikan. Jangan sampai antum sebagai penuntut ilmu, begitu juga dengan saya, ketika ustaznya berbicara di depan, menyampaikan ilmu, menyampaikan kalamullah, kalamur Rasul, kita pun di belakang asik berbicara, bisik-bisik dengan kawan, menggoda teman. Wahai anak ustaz sekalian, hendaknya kita sebagai penuntut ilmu, sebagai pelajar yang mengkaji ilmu syar'i,
Kita tidak boleh berbicara yang tidak bermanfaat tanpa ada keperluan dan tidak ada hubungannya dengan ilmu syar'i yang disampaikan. Tidak boleh ngobrol. Nah, wahai anak sekalian, haruslah bisa kita bedakan antara majelis ilmu dan majelis yang lainnya. Ini lagi waktu belajar di kelas misalnya, atau antum lagi di rumah belajar seperti saat ini. Ketika antum fokus mendengarkan pelajaran, jangan antum sambil chattingan dengan kawan, ambil handphone, ambil chattingan dengan kawan, membahas hal yang tidak bermanfaat. Ini harap dihindari wahai anak ustaz sekalian. Harus antum bedakan, ini lagi ikuti pelajaran yang syar'i atau sedang rehat main-main dengan kawan-kawan. Karena wahai anak ustaz sekalian, yang disampaikan bukanlah hal yang main-main, akan tetapi yang disampaikan adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya sebagai penuntut ilmu wahai anak-anak ustaz sekalian dapat membedakan antara majelis ilmu dengan waktu main-main. Nah, wahai anak ustaz sekalian, secara umum Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hal ini dalam firman-Nya, yaitu di Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 204. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wahai anak ustaz sekalian, artinya, dan apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapatkan rahmat. Apabila dibacakan Al-Quran fastami'u lah, maka dengarkanlah, wansitu la'allakum turhamun, diam dan diamlah agar kamu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Rasulullah SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Perhatikan wahai anak-anak, sebagian dari iman juga wahai anak-anak sekalian untuk berbicara yang baik. Kalau tidak bisa maka diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wal yaumil akhir, dan hari akhir dan hari kiamat, hendaklah falyaqul khairan aw liyasmut. Falyaqul khairan aw liyasmut, maka hendaklah ia benar-benar diam, maka hendaklah ia berkata, betul-betul berkata yang baik, aw liyasmut, atau betul-betul diam. Di sini dipergunakan wahai anak-anak ustaz sekalian lamut taukid. Dalam pelajaran bahasa Arab itu ada namanya lam at-taukid, ada lam an-nahi dan ada lam an-nafi. Akan tetapi di sini dipergunakan lam at-taukid, bahwasanya itu penegasan, betul-betul, bukan main-main. Falyaqul, maka hendaklah ia betul-betul berbicara yang baik. Aw liyasmut, kalau tidak bisa berbicara yang baik maka benar-benar diam, dikunci mulutnya. Dan beliau juga sallallahu alaihi wasallam bersabda, man samata najaha, man samata najah. Barang siapa yang diam maka ia akan selamat. Nah, wahai anak-anak ustaz sekalian, maka hendaknya adab-adab ini diperhatikan ketika belajar, ketika menuntut ilmu. Mempergunakan kesempatan waktu masih muda, jangan sombong dalam menuntut ilmu, dan juga hendaklah mendengarkan pelajaran dengan baik, dengan sebaik-baiknya.
maka hendaklah diam ketika pelajaran disampaikan, menjaga dan menahan lisannya agar berbicara yang baik. Jika tidak sanggup untuk berbicara yang baik, maka hendaklah ia betul-betul diam ketika pelajaran disampaikan. Nah, wahai anak ustaz sekalian, Imam Dahaq bin Muzahim rahimahullah mengatakan, pintu pertama dari ilmu adalah diam. Pintu pertama dari ilmu adalah diam. Keduanya adalah mendengarkannya, ketiganya adalah mengamalkannya, dan keempatnya adalah menyebarkan dan mengajarkannya. Wahai anak ustaz sekalian, perhatikan bahwasanya keselamatan antum dalam menuntut ilmu, agar ilmu mudah antum dapatkan, kunci pertamanya adalah apa? Diam. Maksudnya wahai anak ustaz sekalian, antum diam ketika ilmu disampaikan. Tidak boleh ngobrol sana sini sama kawan, sibuk dengan handphone dengan kawan. Hendaklah untuk mendengarkan, memperhatikan dengan baik terhadap apa yang disampaikan oleh ustadznya. Nah, kedua, mendengarkannya. Tadi antum diam, menahan mulut. Sekarang mendengarkan dengan baik. Ketika antum dapat, catat. Mendengarkan dengan baik terhadap ilmu yang disampaikan. Ketiga, mengamalkannya. Masalah, contoh, antum mendapatkan bahwasanya, mengetahui hadis bahwasanya kata Rasulullah, man samata naja, barang siapa yang diam maka ia akan selamat. Antum amalkan, sudah antum ketahui, antum amalkan bahwasanya kata Rasulullah, tanamkan dalam hati, wah ya Allah, aku mengamalkan ini, aku diam dalam menuntut ilmu ya Allah, karena mengamalkan hadis Rasulullah. Man samata naja, barang siapa yang diam ketika menuntut ilmu, tidak ribut, maka dia akan selamat. Antum amalkan. Dan yang keempatnya, antum sampaikan ini kepada kawan-kawan antum yang belum mengamalkannya. Contoh, ada kawan antum yang belum pernah mendengarnya, antum sampaikan. Ada kawan antum sudah pernah didengarkan, akan tetapi tidak diamalkan, antum ingatkan kembali agar sama-sama mengamalkannya. Nah, wahai anak sekalian, inilah beberapa keutamaan dalam menuntut ilmu yang hendaknya kita sebagai penuntut ilmu dapat menjalankannya, dapat mengamalkannya demi kebaikan kita bersama. Nah, wahai anak sekalian, Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Kufi rahimahullah mengatakan, diam itu mengumpulkan dua perkara bagi seseorang: selamat dalam agama dan pemahaman yang benar bagi pelakunya. Nah, sekalian, mengumpulkan dua perkara bagi seseorang, yaitu selamat dalam agama dan pemahaman yang benar bagi pelakunya. Nah, Imam An-Nawawi rahimahullah juga pernah menjelaskan tentang adab penuntut ilmu syar'i ketika menghadiri majelis ilmu. Seorang murid tidak boleh mengangkat suara tanpa keperluan, tidak boleh tertawa, tidak boleh banyak berbicara tanpa kebutuhan, tanpa adanya keperluan yang sangat penting. Bahkan dia harus menghadapkan wajahnya ke arah gurunya. Inilah wahai anak-anak sekalian, adab-adab dalam menuntut ilmu. Adab-adab dalam menuntut ilmu. Jika memang kepentingan itu mendadak dan mendesak, wahai anak ustaz, maaf maksud ustaz tadi mendesak, silahkan, boleh untuk izin untuk keluar, silahkan. Jika tidak, maka bertahan dulu. Kadang yang sering terjadi antara para penuntut ilmu di sekolah, para murid baru lagi mulai pelajaran,
belum 5 menit sudah keluar. Alasannya apa? Mau ke kamar mandi, mau ngambil air minum. Ini hendaknya wahai anak sekalian, sebelum pelajaran dimulai ini dikerjakan, agar ketika pelajaran dimulai betul-betul khusyuk dan tenang dalam mengerjakannya dan mengikutinya. Nah, wahai anak-anak sekalian, hendaknya antum bisa mengamalkannya. Begitu juga dengan saya, apa-apa yang telah kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Nah, insyaallah taala nawasil fi al-usbu' al-mustaqbal. Insyaallah akan kita lanjutkan pelajaran kita di minggu depan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan antum dan saya dalam menuntut ilmu syar'i dan dimudahkan untuk mengamalkannya, dan mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala memudahkan saya dan antum dalam menyampaikan atau mendakwahkan ilmu yang telah kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Wahai anak-anak ustaz sekalian, banyak-banyaklah berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan antum. Karena wahai anak ustaz sekalian, tanpa adanya ridho dari Allah, itu tidak akan bisa antum dapatkan. Nah, wahai anak ustaz sekalian, wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.